Dia tidak merindukanmu saat kau pergi. Dia tidak bergeming ketika kamu berhenti memanggil, ketika kamu mundur, atau ketika kamu diam. Karena dalam benaknya, kamu masih ada secara emosional, masih memperhatikan, masih berharap, masih menunggu dia berubah pikiran. Dan itulah yang sering disalahpahami oleh kebanyakan pria. Mereka berpikir menjauh berarti menghilang secara fisik. Namun yang benar-benar mengguncangnya bukanlah ketidakhadiranmu. Itu karena ketidakpedulianmu. Dia mulai merasakannya ketika kamu berhenti bereaksi. Saat kamu berhenti mengejar, saat energimu tidak lagi berpusat pada perasaannya. Saat itulah sesuatu berubah. Karena sekarang kamu tidak lagi memancarkan rasa sakit. Kamu memancarkan kedamaian. Kamu tidak menyimpan dendam. Kamu lebih baik. Kamu tidak mengabaikannya untuk menghukumnya. Kamu hanya menjalani hidup tanpa membutuhkannya. Dan itulah yang membuatnya berhenti. Itulah yang membuatnya memperhatikan. Bukan keheningan itu sendiri, tetapi kenyataan bahwa kali ini kau tidak akan kembali. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas titik balik tersebut. Saat dia menyadari bahwa dia kehilangan lebih dari sekadar perhatianmu. Dia kehilangan kehadiranmu. Dan bagi seorang pria yang tabah, itu bukanlah sesuatu yang pernah ia minta untuk diberikan lagi. Mari kita mulai. Pertama, fase pengalihan perhatian. Tepat setelah semuanya berakhir, dia tidak merasakannya. Belum. Keheningan yang kau tinggalkan belum meresap ke dalam tulangnya karena dia belum membiarkannya. Sebaliknya, dia mengisi kekosongan itu dengan kebisingan. Rencana bersama teman-teman setiap malam. Pesan-pesan larut malam dengan orang asing yang setengah tertarik. Pengguliran tanpa akhir. Unggahan pilihan yang menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Mungkin dia lebih giat berolahraga di gym. Mungkin dia mulai berbicara dengan orang baru sekadar untuk merasakan percikan kebaruan. Secara kasat mata, tampaknya dia sudah move on. Tapi itu bukan kebenaran. Ini hanyalah fase pengalihan perhatian, ruang antara kehilangan dan kesadaran. Dan kau telah lenyap dari bingkai, tetapi tidak dari cerita. Ketidakhadiranmu terlalu beralasan untuk menghilang secepat itu. Cara kamu bersikap, cara kamu tidak berdebat atau memohon, cara kamu memilih martabat daripada drama, semua itu tetap membekas meskipun dia tidak mengakuinya. Namun ada satu hal yang perlu Anda pahami dengan jelas. Orang yang tabah tidak terburu-buru untuk dikenang. Dia tidak mengejar penyelesaian visibilitas atau bahkan pengakuan. Dia membiarkan keheningan itu mengalir karena dia tahu beberapa ketidakhadiran membutuhkan waktu untuk bergema, dan ketika bergema, gemanya sangat dalam. Biarkan dia menikmati hiburannya. Biarkan dia lari dari ketidaknyamanan itu. Itu bukan urusanmu. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain menanggapi kehadiran atau ketidakhadiran kita. Yang Anda kendalikan adalah jalan Anda, ketenangan Anda, dan penyembuhan Anda. Orang yang berpegang teguh pada prinsip tidak akan terpengaruh secara emosional oleh sikap menghindar orang lain. Dia membiarkannya pergi, bukan dengan rasa kesal, tetapi dengan ketenangan. Dan keheningan itu sungguh dahsyat. Ia tidak perlu berteriak untuk dikenang. Justru hal itulah yang mulai menghantuinya begitu suara itu mereda. Pada akhirnya, dan selalu pada akhirnya, hal-hal yang mengalihkan perhatian itu akan kehilangan daya tariknya. Malam-malam yang dihabiskan di luar mulai terasa hampa. Pengakuan yang dia cari mulai terasa hampa. Dan ketika saat itu tiba, dia akan merasakannya. Bukan hanya kehilangan seorang pria, tetapi kehilangan sesuatu yang langka, ketenanganmu, kehadiranmu, kedalamanmu. Orang yang tidak berusaha membuatnya merasa berharga karena dia tidak perlu melakukannya. Jadi jangan mengecek, jangan mengganggu ketenanganmu untuk melihat apakah dia sudah menyadarinya. Biarkan hidup yang mengajarinya. Biarkan waktu menyingkap lapisan-lapisan yang disembunyikannya. Dan ketika kebisingan mereda, seperti yang selalu terjadi, ketidakhadiranmu tidak hanya akan bergema. Ini akan berbicara banyak. Nomor 2, rutinitas tanpamu. Hal itu memukulnya dalam hal-hal terkecil sekalipun. Tidak sekaligus, tidak dengan kesadaran yang besar, tetapi perlahan, hampir tak terlihat, seperti tetesan air yang mengikis batu seiring waktu. Dia meraih ponselnya tanpa berpikir panjang. Hanya mengandalkan refleks, mengharapkan pesan Anda ada di sana.
Selamat pagi, begitulah biasa saya menyapanya bahkan sebelum dia bangun dari tempat tidur. Sekarang, hanya layar kosong, tidak ada notifikasi, tidak ada status kehadiran, hanya ruang kosong. Awalnya, dia mengabaikannya begitu saja. Mungkin dia bahkan meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini lebih baik. Dia selalu sibuk membuka media sosial, mengisi kesunyian dengan kebisingan dan wajah-wajah yang tidak mengenalnya seperti kamu. Namun rutinitas punya cara unik untuk mengungkap kebenaran. Jadi kamu bukan sekadar orang yang dia kirimi pesan singkat. Kau telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas hariannya. Pesan-pesanmu, energimu, caramu mendengarkan, caramu menanggapi, semuanya menjadi bagian dari jam batinnya. Dan ketika itu menghilang, sesuatu yang halus namun kuat akan berubah. Hari-harinya terus berlalu, tetapi terasa lebih ringan dengan cara yang aneh. Bukan lebih bebas, tapi lebih hampa, seperti ada sesuatu yang nyata di sana, dan sekarang sudah tidak ada lagi. Dan meskipun dia tidak mengakuinya secara terang-terangan, dia merasakannya. Dan disinilah kebanyakan pria tersandung. Mereka bergegas kembali masuk, berharap mengingatkannya tentang apa yang telah hilang darinya. Mereka mengejar, menjelaskan, mencoba mengisi kekosongan untuknya. Tapi bukan kamu. Kamu tidak bereaksi. Kamu tidak mengunggah itu untuk membuatnya cemburu. Kamu tidak menonton unggahannya dengan harapan dia akan menyadarinya. Anda baru saja keluar dari bingkai. Bukan dengan amarah, bukan dengan drama, melainkan dengan kejelasan. Itulah jalan stoik. Kamu tidak membuatnya merindukanmu. Anda tidak sedang memanipulasi keheningan. Anda tidak lagi tersedia di tempat di mana Anda tidak sepenuhnya diterima. Epictetus berkata, kita harus selalu bertanya pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang berada dalam kendali saya atau tidak? Dan perasaannya, waktunya, kesadarannya, itu bukan sesuatu yang bisa Anda kendalikan. Namun fokus dan arah Anda, itu terserah Anda. Jadi, alih-alih mengisi kekosongan, Anda membiarkan kekosongan itu berbicara sendiri. Dia mungkin tidak akan mengatakannya. Dia mungkin tidak akan menghubungi. Namun jauh di lubuk hatinya, dia merasakan kehilangan dari apa yang dulu ada. Bukan hanya sosoknya, tetapi juga kedamaian yang dibawanya. Konsistensi emosional, kehadiran yang mantap yang tidak perlu membuktikan diri. Itulah yang mulai ia rindukan. Bukan hanya pesannya, tetapi juga makna di baliknya. Jadi ketika rutinitasnya akhirnya terasa terlalu sepi, terlalu mudah ditebak, tanpa energi Anda, dia mungkin akan berhenti sejenak. Dan jeda itu, itulah saat di mana gema kehadiranmu mulai berbicara lebih lantang daripada kata-kata apapun. Bukan karena kamu memaksakannya, tetapi karena kamu tetap jujur pada diri sendiri. Dan mungkin sekarang Anda mulai mengerti. Ketidakhadiranmu bukan hanya disadari, tetapi juga dirasakan. Bukan karena kamu menghilang, tetapi karena kamu memilih untuk tidak mengejar apa yang tidak lagi menghargai kehadiranmu. Itu bukan kepahitan. Itulah keseimbangan. Itulah kekuatan. Sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Pernahkah Anda menjadi bagian dari ritme seseorang hanya untuk menyadari bahwa kehadiran Anda dianggap remeh? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar atau cukup ketik, kedamaianku kini berbicara lebih lantang. Dan jika pesan ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk menyukai video ini. Ini lebih membantu dari yang Anda kira. Nomor 3, jebakan perbandingan. Inilah yang tidak akan dia ceritakan padamu. Dia pikir dia bisa menggantikanmu. Bukan karena dia sudah berhenti peduli, tetapi karena dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa orang lain bisa memberinya apa yang pernah dia miliki bersamamu. Mungkin bahkan lebih banyak lagi. Itu adalah kebohongan diam-diam yang kita semua katakan pada diri sendiri ketika kita mencoba untuk segera melupakan sesuatu. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa hubungan baru akan meredam gema ketidakhadiranmu. Bahwa kegembiraan bertemu orang baru akan menutupi ketenangan dan rasa aman yang dulu Anda berikan. Jadi dia mencoba mungkin dengan seseorang yang lebih berisik, lebih mudah didekati, lebih antusias. Namun inilah yang mulai terjadi. Perlahan-lahan perbandingan itu mulai muncul. Dia menyadari bahwa meskipun pria baru itu merespons dengan cepat, kata-katanya tidak memberikan dampak yang sama. Perhatiannya tidak membuatnya tetap berpijak pada kenyataan.
Hal itu membuatnya kewalahan. Kehadirannya tidak membawa kedamaian. Hal itu membutuhkan validasi. Dan meskipun dia mungkin tidak mengatakannya, jauh di lubuk hatinya, dia mulai menyadari bahwa apa yang dia miliki denganmu bukanlah sekadar hubungan di permukaan. Itu adalah kedalaman. Dan kedalaman tidak datang setiap hari. Anda lihat, pria yang tabah tidak memainkan permainan itu. Dia tidak terburu-buru untuk merebut kembali tempatnya dalam hidup wanita itu ketika orang lain datang. Dia tidak mengintip media sosial wanita itu, atau mencoba mengungguli pria lain, karena dia tahu nilai sejati tidak perlu mencolok. Yang terpenting itu harus benar. Seorang penganut stoikisme tidak berurusan dengan pembuktian apapun. Dia tahu bahwa ketika seseorang kehilangan sesuatu yang berharga, waktu akan membuktikannya. Dan suara itu akan terdengar di saat-saat tenang ketika dia sendirian. Saat dia berbaring di samping orang lain, tetapi teringat betapa amannya dia dulu merasa bersamamu. Saat dia mendapat pujian, tetapi pujian itu tidak menyentuh jiwanya seperti keheninganmu dulu. Nomor 4, keheninganmu menjadi berisik. Kamu berhenti mengirim pesan. Kamu berhenti mengecek. Tidak ada lagi reaksi terhadap cerita-ceritanya. Tak ada lagi petunjuk halus yang menunjukkan bahwa kau masih di sana, masih berharap, masih mengawasi. Tidak ada pesan larut malam yang hanya berisi ungkapan memikirkanmu. Tidak ada petunjuk sedikit pun, hanya keheningan. Dan inilah kejutannya. Meskipun tampaknya tidak terjadi apa-apa, keheningan itu mulai berbicara banyak. Awalnya, dia mungkin tidak menyadarinya. Dia sudah terbiasa dengan pria yang selalu menghindar, terbiasa dengan pola di mana kau menghubunginya hanya untuk menanyakan kabar. Tapi ketika pola itu terputus, bukan karena badai, melainkan karena ketenangan, sesuatu berubah. Keheninganmu berubah menjadi riuh, bukan dengan cara yang putus asa atau dramatis, tetapi dengan cara yang dirasakan secara internal, diam-diam, dan terus-menerus. Ketidakhadiran itu mulai memenuhi pikirannya. Dan bukan karena kamu membuat keributan, tetapi karena kamu tidak melakukannya. Disitulah kebanyakan pria gagal. Mereka menganggap diam sama dengan pasif. Namun pria yang tabah itu tahu yang sebenarnya. Dia mengerti bahwa ada kekuatan dalam penarikan diri. Ketika hal itu dilakukan bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk melindungi perdamaian. Bayangkan dia sedang membuka-buka ponselnya dan tidak menemukan apapun darimu. Ruang tempat Anda biasa mengirim pesan yang bermakna, video lucu, atau sekadar memberi kabar di tengah hari. Sekarang tempat itu kosong, dan ketidakhadiran itu memicu sesuatu yang lebih dalam daripada yang bisa diungkapkan oleh perhatian. Karena bukan kebisingan yang menarik perhatiannya. Itu semua berkat energimu, ketenanganmu, dan kehadiranmu. Dan sekarang setelah itu hilang, kontrasnya sangat mencolok. Dan inilah yang membedakan Anda dari yang lain. Kamu tidak berdiam diri dengan harapan dia akan merindukanmu. Kau menjadi diam karena kau tidak lagi membutuhkan kebisingan. Itulah esensi dari stokisme. Menguasai diri sendiri, bukan situasi. Nomor 5, pertumbuhan tanpa dirinya. Dia melihatmu semakin membaik, bukan hanya secara fisik saja. Ya, Anda sedang berada di pusat kebugaran, tubuhmu sedang berubah, dan ada aura yang terpancar dari dirimu yang sebelumnya tidak ada, bahkan lebih dalam dari itu. Sesuatu yang lebih permanen, kamu lebih tajam, lebih tenang, lebih jernih. Anda tidak lagi bereaksi, menjelaskan, atau mencari persetujuan siapapun. Dan bagian yang paling mengerikan dari semuanya, tidak satu pun dari itu tentang dia. Dia menelusuri cerita-cerita Anda, berpura-pura tidak sedang memperhatikan. Mungkin dia dengan santai bertanya kepada teman bersama kalian, bagaimana kabarmu, mencoba menggali detail sambil bersikap acuh tak acuh. Dia melihat perubahan dalam hal-hal kecil, postur tubuhmu, kehadiranmu, kedisiplinanmu. Namun bagian yang benar-benar membuatnya gelisah adalah ini. Pertumbuhan ini bukan sekadar kinerja. Kamu tidak melakukannya sebagai pesan untuknya. Anda tidak berharap dia akan kembali lagi. Kamu hanya sedang menjadi dirimu yang sebenarnya, seperti yang seharusnya. Dan kebenaran yang diam-diam itu terasa lebih menyakitkan daripada perpisahan apapun. Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki adalah karakter kita. Segala hal lainnya, perhatian, cinta, persetujuan,
bersifat eksternal, dan tidak stabil. Seorang pria yang tabah berevolusi bukan untuk membuat orang terkesan, tetapi karena ia menolak untuk tetap stagnan. Karena dia tahu bahwa perdamaian, ketertiban, dan kekuatan harus dimulai dari dalam. Anda tidak lagi mengejarnya atau mengejar penyelesaian. Anda sedang mengejar standar Anda, itu saja. Dan ironisnya, justru saat itulah dia mulai merasakan ketidakhadiranmu dengan sangat dalam. Dia tidak merasa kehilangan pesan-pesan itu. Dia tidak merindukan pagi-pagi yang indah. Dia merindukan caramu membuatnya merasa aman, tenang, dan mantap. Nomor 6, teman-teman yang saling mengenal menyebut nama Anda. Dia tidak bertanya secara langsung, tetapi orang-orang membicarakannya. Mungkin saat makan siang bersama teman yang kalian berdua kenal, atau seseorang mengunggah foto di acara yang dulu pernah kalian hadiri bersama, dan tiba-tiba nama kalian terseret ke dalam percakapan. Tidak ada yang terlalu mencolok, hanya cukup untuk membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Dia terlihat sehat akhir-akhir ini. Dia telah bekerja keras, tetap fokus, atau mungkin bahkan lebih halus lagi. Dia tampak berbeda sekarang, lebih tenang, lebih fokus. Dan disinilah semuanya dimulai. Bukan karena Anda berusaha untuk dikenang, tetapi karena efek domino dari kedisiplinan Anda. Anda tidak mengirim pesan. Kamu tidak sedang menguntit di profilnya. Anda tidak mencoba membangkitkan rasa ingin tahu. Sebaliknya, kamu sedang hidup. Anda telah melakukan introspeksi, bukan dalam pengasingan, tetapi dalam penyempurnaan. Dan evolusi yang tenang itu mulai terlihat. Bukan dalam kata-kata Anda, tetapi dalam energi yang dirasakan orang lain ketika mereka menyebut nama Anda. Orang yang tabah tidak kembali ke masa lalu untuk mencari pengakuan. Dia memahami bahwa nilai sejati tidak perlu dipromosikan. Dia tidak memberi isyarat dengan harapan seseorang akan menyampaikannya kembali padanya. Dia tidak meminta teman-teman yang saling mengenal untuk memberikan rekomendasi. Tidak, dia hanya menjadi tipe pria yang layak dibicarakan bahkan saat dia tidak ada. Seorang pria yang kehadirannya masih terasa karena itu bukanlah tentang kebisingan. Ini tentang substansi. Kebanyakan orang menghilang lalu mencoba untuk terlihat lagi. Mereka mengejar perhatian seolah-olah itu adalah mata uang. Tapi bukan kamu. Kau memanfaatkan keheningan itu seperti sebuah tungku, membangun karakter, tujuan, dan kedamaian. Dan sekarang, tanpa usaha, tanpa strategi, namamu kembali ke dunianya. Nomor 7, pemicu yang tiba-tiba. Bisa berupa lagu, tempat, kenangan, dan tiba-tiba saja hal itu menyentuhnya. Bukan seperti gelombang yang dramatis, melainkan lebih seperti arus lambat dan tak terduga yang menariknya keluar dari masa kini. Mungkin dia sedang berada di pesta, tertawa, merasa baik-baik saja di luar, tetapi kemudian seseorang memutar lagu itu. Lagu yang biasa kalian berdua senandungkan di dalam mobil, jendela terbuka, tanpa tujuan tertentu. Atau mungkin dia masuk ke ruangan yang samar-samar berbau seperti parfummu. Atau mungkin hal yang lebih kecil lagi, sesuatu yang dia lihat di media sosial, seperti seseorang menggunakan ungkapan yang selalu kamu ucapkan, atau mengenakan hoodie yang persis sama dengan yang dulu dia curi darimu. Dan tepat pada saat itu, waktu terlipat. Dia sudah tidak berada di tempat asalnya lagi. Dia kembali merasakan kehangatan yang familiar, yang dia kira bisa dia lupakan. Dan itulah intinya. Dia tidak bermaksud untuk mengingatnya. Dia tidak mau, namun memori tidak meminta izin. Barang itu baru saja tiba. Sejujurnya, ini bukanlah strategi. Anda tidak menanam ranjau emosional agar dia tersandung. Kau telah menjalani hidupmu dengan penuh semangat, dan kehidupan dengan caranya sendiri memutuskan untuk mengingatkannya padamu. Lihat, orang yang stoik tidak berpegang teguh pada masa lalu. Dia tidak mondar-mandir menunggu untuk dikenang. Dia tidak sedang menghitung hari dalam diam, berharap mendapat pesan singkat, menunggu karma datang. Dia hanya berpijak pada masa kini, puas dengan kenyataan, dan didorong oleh tujuan. Dia tahu bahwa apa yang ditakdirkan untuk kembali akan kembali tanpa paksaan. Dan apa yang tidak, itu hanyalah bagian dari tatanan alam. Dia tidak berusaha melawan. Namun disinilah letak paradoksnya. Saat dia merasa tenang, wanita itu mulai merasakan tarikan. Dan bukan karena dia berusaha menciptakannya, tetapi karena dia tidak melakukannya. Nomor 8. Kurangnya rasa aman secara emosional. Dia mulai menyadari ada sesuatu yang hilang.
Bukan sekadar seorang pria dan pastinya bukan sekadar sebuah pesan. Bukan percakapan lama atau caramu membuatnya tertawa. Ini sesuatu yang lebih tenang, sesuatu yang lebih dalam. Awalnya dia tidak bisa menjelaskan dengan tepat, tetapi hal itu terus menghantuinya. Ini adalah perasaan aman secara emosional. Perasaan lega karena bisa bernapas lega. Ketenangan dan keteguhan yang selalu kau tunjukkan. Bukan karena kamu mencoba membuatnya terkesan, tetapi karena memang itulah dirimu. Kehadiranmu memiliki pengaruh. Bukan dalam hal volume, bukan dalam hal kebisingan, tetapi dalam hal kepastian. Dan ketika itu lenyap, terciptalah jenis kekosongan yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa diisi oleh kebisingan. Pada awalnya, dia mungkin akan mengelilingi dirinya dengan hal-hal yang mengalihkan perhatian, wajah-wajah baru, percakapan baru, bahkan mungkin seseorang yang mencoba mengatakan semua hal yang tepat. Namun tak lama kemudian, dia menyadari sesuatu. Tidak ada ketenangan di tengah kekacauan. Interaksi baru ini mungkin menghadirkan percikan sesaat, tetapi tidak memiliki landasan emosional yang pernah ia rasakan bersamamu. Kepercayaan diri yang tenang yang selalu kau miliki. Cara kamu tidak gentar di bawah tekanan. Cara kamu tidak menjelaskan diri secara berlebihan. Cara kamu bisa duduk dalam diam dan tetap membuatnya merasa dipahami. Hal-hal itu tidak mudah ditemukan. Orang yang tabah tidak akan menyerahkan kedamaiannya dengan harga murah. Dia memberikan rasa aman secara emosional, bukan karena dia mencoba menjadi pahlawan, tetapi karena dia berpegang teguh pada jati dirinya. Dia telah melakukan introspeksi diri. Dia tidak sedang mengejar kendali. Dia telah menguasainya dalam dirinya sendiri. Dan karena itulah, kehadirannya terasa seperti pelabuhan yang tenang di dunia yang penuh badai. Kamu tidak memberikan validasi terus-menerus padanya. Anda tidak menyelesaikan semua masalah. Tapi kamu juga tidak membuat yang baru. Dan di dunia saat ini, hal itu saja sudah langka. Nomor 9, dia menyadari kamu tidak bisa dihubungi. Suatu hari dia melihat dan kamu tidak ada di sana. Tidak di kotak masuknya, tidak di beranda media sosialnya, bahkan tidak di ruang emosional yang dia kira akan selalu Anda berikan untuknya. Bukan hanya karena kamu tiba-tiba diam, masalahnya adalah kamu sudah tidak bisa dihubungi lagi. Tidak ada jejak digital, tidak ada tanda-tanda halus bahwa Anda sedang menghubunginya, tidak ada jaring pengaman emosional baginya untuk kembali berlindung. Dan kali ini, meskipun dia ingin kembali, menghubungi, menanyakan kabarmu, dia merasakan sesuatu yang lebih dalam. Kamu tidak berada di tempat yang sama seperti saat dia meninggalkanmu. Kesadaran itu mengejutkan karena sebelumnya kamu selalu tersedia dengan cara tertentu, entah melalui like yang halus, balasan yang tertunda, atau sekadar kehadiran tertentu di latar belakang. Dia merasa bahwa bahkan ketika dia menjauh, kau masih ada di sana. Masih terikat oleh benang harapan atau kenangan yang tak terlihat. Namun kini ikatan itu telah terputus, bukan dengan drama, bukan dengan perpisahan yang pahit, melainkan hanya perubahan energi yang tenang dan damai. Itulah yang membuatnya terguncang. Anda tidak hanya absen secara fisik, Anda sulit dijangkau secara emosional, tidak terganggu, dan merasa puas. Kau sudah berhenti mengorbit di sekitar kehidupannya. Anda telah membangunnya sendiri, dan dengan melakukan itu, Anda telah menjadi sesuatu yang langka. Seorang pria yang tidak perlu dibutuhkan. Seorang pria yang tidak lagi menunggu orang lain menyadari nilai dirimu. Anda telah menemukan kedamaian Anda. Dan kedamaian itu kini bertindak sebagai batasan yang tidak bisa dia lewati, begitu saja. Disinilah beban dari pilihan-pilihannya mulai terasa. Orang-orang baru dalam hidupnya mungkin membawa kegembiraan atau hal baru, tetapi mereka tidak dapat meniru apa yang telah Anda berikan kepadanya, yaitu stabilitas, kedalaman, dan kekuatan yang kokoh. Mereka tidak membuatnya merasa aman. Mereka tidak memiliki kobaran api yang tenang di mata mereka. Dan sekarang perbedaannya sudah jelas. Kamu tidak sempurna, tetapi kamu nyata. Dan ketidakhadiranmu itu bukan hanya keheningan lagi. Ini adalah cermin. Lihat, pria yang tabah tidak mengejar apa yang pergi begitu saja. Dia tidak memaksakan hubungan. Dia tidak memohon untuk dipahami. Sebaliknya, ia mempraktikkan sikap tidak terikat. Bukan karena dendam, tetapi karena harga diri. Nomor 10. Ketika kamu benar-benar sudah melepaskan,
Inilah saatnya ketika bukan soal diam, strategi, atau melihat siapa yang lebih dulu merindukan siapa. Saat itulah segala sesuatu di dalam dirimu menjadi tenang. Tidak ada lagi tarik-menarik emosi. Tak perlu lagi menunggu pesan yang tak kunjung datang. Tak perlu lagi berusaha membuktikan nilai diri kepada seseorang yang bahkan tidak menyadarinya sejak awal. Kamu tidak berpura-pura baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Kamu tidak berpura-pura damai. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu tidak menyimpan dendam. Kamu tidak sedang memainkan peran sebagai pria yang tidak peduli hanya untuk membangkitkan rasa ingin tahunya. Anda prosto berhenti memberikan energi Anda ke tempat yang sudah tidak dihargai lagi. Kau sudah berhenti menjelaskan dirimu, berhenti berharap, berhenti menengok ke belakang. Dan itu bukan berasal dari rasa sakit, melainkan dari kejernihan pikiran. Kamu sudah melewati fase di mana kamu masih perlu dirindukan. Anda telah memasuki ruang langka di mana dirindukan menjadi efek samping, bukan tujuan utama. Dan tepat pada saat itulah semuanya terjadi padanya. Tidak, terutama saat kamu menghilang dari unggahannya. Bukan saat kamu berhenti membalas, tetapi saat dia merasakan dalam hatinya bahwa kamu benar-benar telah melepaskannya. Jika dia mengetuk sekarang, dia tidak akan menemukan sosok dirimu yang sama menunggu di balik pintu. Karena sekarang kamu sudah membangun kembali pintu itu, dan pintu itu tidak mudah dibuka lagi. Bukan karena dendam, tetapi karena harga diri. Marcus Aurelius menulis, "Jangan pernah biarkan masa depan mengganggu Anda. Anda akan menghadapinya jika memang harus dengan senjata akal yang sama yang hari ini mempersenjatai Anda melawan masa kini." Dan itulah inti sari dari apa yang terjadi di sini. Kamu sudah berhenti terobsesi dengan apa yang mungkin terjadi dengannya. Anda telah mempersenjatai diri dengan akal sehat, bukan emosi. Dan dengan melakukan itu, Anda telah membangun semacam kekuatan batin yang tidak membutuhkan validasi untuk tetap tegak. Dia mungkin akan melihat-lihat foto-foto lama. Dia bahkan mungkin mendengar namamu melalui teman-teman yang saling mengenal dan tersenyum sendiri, mengingat siapa dirimu. Namun yang benar-benar membekas dalam ingatannya adalah kesadaran yang diam-diam bahwa dia tidak lagi bisa berhubungan denganmu. Karena kamu telah memasuki kehidupan di mana energimu tidak dipertukarkan berdasarkan waktu yang ditentukan orang lain. Anda telah memilih kedamaian. Kamu telah memilih dirimu sendiri. Anda telah berhenti menunggu penyelesaian dan menciptakan penyelesaian Anda sendiri. Dan itulah, temanku, yang akhirnya membuatnya merindukanmu. Bukan ketidakhadiranmu, tetapi kebenaran yang menyakitkan bahwa kali ini kau takkan kembali. Dan itulah kejutan tak terduga yang jarang diharapkan orang. Bukan jarak yang membuat dia merindukanmu. Ini adalah evolusi Anda, penolakan Anda untuk memohon pengakuan, ketenangan, dan ketidakpedulian Anda. Karena dia tidak merindukan pria yang mengirim pesan setiap pagi. Dia tidak merindukan pria yang menunggunya. Dia merindukan pria yang pergi begitu saja, tanpa perlu membuktikan apapun, dan tidak pernah menoleh ke belakang. Dan pada saat kebenaran itu terungkap, Anda sudah terlalu jauh dalam proses pertumbuhan Anda untuk berbalik. Jika video ini membantu Anda melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, tinggalkan komentar di bawah dan beritahu saya bagian mana yang paling berkesan atau cukup ketik saja. Aku memilih kedamaian daripada dikenang. Mungkin tampak sederhana, tetapi kata-kata Anda dapat membantu orang lain yang sedang berada di tengah proses melepaskan sesuatu. Jangan lupa tekan tombol suka jika ini sesuai dengan Anda, dan pastikan untuk menonton video-video di layar. Mereka akan membawa Anda lebih dalam lagi ke dalam perjalanan menuju kekuatan, pelepasan, dan harga diri ini. Terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, tetaplah rendah hati.